Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku Naura akan bercerita tentang legenda peri bulan. Bulan adalah seorang gadis desa yang miskin. Wajahnya agak suram sebab ia menderita penyakit kulit di wajahnya. Orang-orang desa sering takut jika berpapasan dengannya. Wulan pun akhirnya menggunakan cadar. Pada suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan Pangeran Rangga. Putra raja itu terkenal dengan ketampanan dan keramahannya. Wulan ingin berkenalan dengannya. Ia pun sering memimpikannya. Sudahlah Wulan, buang jauh-jauh mimpimu itu, kata Ibu Wulan ketika melihat anaknya termangu di depan jendela kamar. Ibu tidak bermaksud menyakiti hatimu. Kamu boleh menyukai siapa saja, tapi ibu tidak ingin akhirnya kamu kecewa, tutur Ibu Wulan lembut. Sebenarnya Wulan juga sadar mimpinya terlalu tinggi. Orang-orang di desa saja takut dengannya, apalagi Pangeran Rangga, kata Wulan. Pada suatu malam, Wulan melihat pemandangan yang begitu indah. Bulan bersinar terang. Di sekitarnya tampak bintang-bintang yang berkelap-kelip. Malam itu begitu cerah. Sungguh cantik, gumam Wulan. Matanya takjub memandang ke arah bulan. Tiba-tiba saja Wulan teringat pada sebuah dongeng tentang Dewi Bulan. Dewi itu tinggal di bulan. Ia sangat cantik dan baik hatinya. Ia sering turun ke bumi untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Di desa Wulan, setiap ibu yang ingin mempunyai anak perempuan selalu mengharap anaknya seperti Dewi Bulan. Dulu ketika Wulan masih kecil, mukanya mirip sekali dengan Dewi Bulan. Menurut Ibu Wulan, aku ingin memohon kepada Dewi Bulan agar aku cantik seperti dulu lagi. Tapi mana mungkin, itu pasti hanya dongeng. Wulan segera menepis harapannya. Setelah puas menatap bulan, Wulan menutup rapat jendela kamarnya. Ia beranjak untuk tidur dengan hati sedih. Wulan adalah gadis yang baik. Hatinya lembut dan sering menolong orang lain. Suatu sore, Wulan bersiap-siap pergi mengantarkan makanan untuk seorang kakek yang sedang sakit. Meski rumah kakek itu cukup jauh, Wulan rela menjenguknya. Sepulang dari rumah si kakek, Wulan kemalaman di tengah perjalanan. Ia bingung karena keadaan jalan itu begitu gelap. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba muncul ratusan kunang-kunang.
Cahaya dari tubuh mereka begitu terang. Terima kasih kunang-kunang, kalian telah menerangi jalanku, ucap Wulan lega. Ia berjalan terus menuju rumahnya. Namun, meski sudah cukup jauh berjalan, Wulan juga tidak sampai di rumahnya. Wulan tidak menemukan rumahnya. Kurasa aku sudah tersesat, gumamnya panik. Ternyata para kunang-kunang telah mengarahkan Wulan masuk ke dalam hutan. Jangan takut, Wulan. Kami membawamu ke sini agar wajahmu bisa disembuhkan, ujar seekor kunang-kunang. Kau bisa bicara? Wulan menatap seekor kunang-kunang yang paling besar. Kami adalah utusan Dewi Bulan, jelas kunang-kunang itu. Wulan akhirnya tiba di tepi danau. Para kunang-kunang berterbangan menuju langit. Begitu kunang-kunang menghilang, perlahan-lahan awan hitam menyibak. Keluarlah sinar purnama yang terang benderang. Indah sekali, Wulan takjub. Keadaan di sekitar danau menjadi terang. Wulan mengamati bayang-bayang bulan di atas air danau. Bayangan purnama itu begitu bulat sempurna. Tak lama kemudian, tepat dari bayangan bulan itu, muncullah sosok perempuan berparas cantik. Siapa kau? Tanya Wulan kaget. Aku adalah Dewi Bulan. Aku akan menyembuhkan wajahmu, tutur Dewi Bulan lembut. Selama ini kau telah mendapatkan ujian. Karena kebaikan hatimu, kau berhak menerima air kecantikan dariku. Usaplah wajahmu dengan air ini. Lanjut Dewi Bulan sambil memberikan sebotol air. Dengan tangan gemetar, Wulan menerimanya. Perlahan-lahan, Wulan masuk kembali ke dalam bayang-bayang bulan di permukaan air danau. Kemudian ia menghilang. Wulan segera membasuh wajahnya dengan air pemberian Dewi Bulan. Malam itu, Wulan tertidur di tepi danau. Akan tetapi, sungguh ajaib. Esok harinya, ia telah berada di kamarnya sendiri lagi. Ketika bercermin, ia sangat gembira melihat kulit wajahnya halus, lembut, kembali seperti dulu lagi. Ia telah cantik kembali. Ibunya heran dan gembira. Bu, Dewi Bulan ternyata benar-benar ada, cerita Wulan. Dengan cepat kecantikan Parasuran tersebar kemana-mana. Bahkan sampai juga ke telinga Pangeran Rangga. Karena penasaran, Pangeran Rangga pun mencari Wulan. Keduanya akhirnya bisa bertemu. Wulan sangat gembira bisa bersahabat dengan pangeran pujaan hatinya. Nah, itu tadi cerita legenda Peri Bulan. Bagus bukan?